Ini ada nggak sih bang kayak orang yang ngorder itu pesanannya tuh aneh-aneh? Ada, bahkan dia sampai ada yang suruh nyelidikin suaminya pergi kemana. Oh, mata-mata juga. Mata-mata. Jadi kan ada yang order, eh, Mas Anto, saya galau nih habis putus sama pacar saya ya kan. Bener-bener dibikin move on, kayak misalkan ada paketnya. Jadi kayak pagi diperhatiin udah makan belum, terus udah mandi belum, lagi ngapain. Nah itu Oh, kita paketin, jadi 5 hari itu 100.000. 5 hari 100.000 Iya. biar dia Iya, move on dong. mau pembuang. Kalau pakai video call beda lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang beberapa waktu lalu atau ya deket-deket ini viral dengan aksinya menjadi, mohon maaf, pesuruh dalam tanda kutip ya. Langsung aja kita berkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Salaman dulu Bang Santo. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini unik ya Bang ya. Kenapa jadi ngambil kata suruh? Jadi kesannya tuh kayak kasarnya tuh maaf ya kalau misalkan Kayak pesuruh gitu kayak ya? pesuruh Oh, iya. gitu. Saya tuh ngambil kata suruh tuh ya pengen mencangkup semua. Jadi suruh itu kan kata kerja ya kan, kata kerja, terus saya pengen nyangkup semua jasa, jadi jasa suruhan. Jadi semua kerjaan selagi halal ya kita bisa kerjain gitu. Iya. Nih ya teman-teman ya, kita pengen di channel Ale Jejak Backpacker ini kita bakal mengundang tamu-tamu yang viral. Seperti yang kemarin kita udah ngundang yang penari nih, menari Menarik. yang kenal nggak sama Elsie Sastia? Oh enggak kan? Yang dia dia bawain tariannya itu 38 provinsi selama dalam 1 menit. Waduh. Jadi dikemas sama dia berubah kayak gitu-gitu. Oh, hebat banget itu. Keren. Pasti. Nah, di sini sudah hadir ya Bang Santo Suruh. Siap. Santo Suruh atau Suruh Santo? Santo suruh, siap disuruh. Oh. Oh, itu slogannya. Iya, terus ada lagi slogannya, kalau mau punya duit ya harus mau disuruh. Oh. Kadang kan ada orang nggak mau, misalnya dia mau ngerokok tapi nggak mau disuruh ke warung. Biasanya kan ada kayak gitu juga. Iya. Nah, makanya slogannya kalau mau punya duit harus mau disuruh. Oke, mantap. Ya bener. Kalau mau punya rokok ya harus mau disuruh ke warung. Jangan cuma ngisap doang. Ini Kan. bakal kita kupas ya, kita tanya-tanya sama Bang Santo. Bang Boleh, Santo, ini Iya. kok awalnya itu seperti apa sih bisa jadi apa namanya Santo Suruh ini? Awalnya saya dagang galon gitu Pak. Di 2019 tuh saya buka jasa suruhan kayak gini ya kan. Jadi saya lihat sebelum COVID tuh ya kan. Saya buka, karena sering disuruh ya kan sama ibu-ibu komplek gitu. Saya disuruh, akhirnya saya kadang disuruh, Mas Santo tolong dong pasangin lampu. Mas Santo tolong pergi ke warung belanja gini bla bla bla, banyak lah. Akhirnya saya di situ ngeliat peluang Pak. Oh, kenapa nggak buka jasa suruhan ya kan? Akhirnya saya mikir kata apa nih yang mencakup semua. Akhirnya saya bikinlah Santo Suruh, jasa suruhan. Nah, terus saya buka, terus teman saya karena orderannya bisa diterima sama orang, orderannya makin lama makin banyak, akhirnya saya rekrut teman saya kayak gitu yang nganggur, teman-teman yang nganggur saya oke. ajak kayak gitu Pak. Nah, kalau kayak gitu gimana pembagiannya bagi hasilnya? Kalau saya sih pembagian hasilnya, contohnya misalkan kayak teman saya belanja dapat orderan nih, saya bilang
Ini ada orderan masuk ya kan. Terus saya modal dari saya misalnya beli rokok, beli ayam apa beli bubur gitu ya. Nah itu misalnya totalnya 90.000 apa 50.000. Nah masih satu komplek tuh dapat ongkir 10.000 ya kan Pak. Nah itu saya ngambil ongkir aja dan ongkir itu untuk teman saya semua full. Saya nggak dapat apa-apa. Saya nggak minta apa-apa. Yang penting dia mau kerja. Ini loh ada kerjaan. Yang penting dia semangat kerja dulu. Kalau buat saya kayak gitu Pak. Oke. Nah, awalnya ini berdirinya mulai melakukan pekerjaan Santo Suruh ini mulainya tahun berapa, Bang? 2019 sebelum COVID itu saya udah buka. Terus pas COVID itu malah peluang juga buat saya. Ya, Banyak yang nyuruh. justru banyak yang Iya, kadang nyuruh, disuruh ya. beli obat, nganter baju, bawa ke rumah sakit gini-gini ya. Akhirnya jadi peluang buat saya di situ, Pak. Makin lama banyak yang kenal dari mulut ke mulut. Saya share di media di Facebook ya udah akhirnya banyak yang nyuruh kayak gitu. Dan hasilnya setiap kali kalau kayak disuruh nih, disuruh beli ini beli itu gitu, itu pendapatannya bebas orang yang nyuruh itu. Enggak, kita ada patokan juga. Misalkan beli makanan masih satu komplek gitu ya kan, bisa 3 menu harga tetap harga toko. Kita ongkir aja itu masih misalnya 10.000. Misalnya jauhan dikit ya kita hitung 15, misalnya agak ribet ya 20. Tergantung kerjaan sih Pak, kayak beresin rumah misalnya bersihin kamar mandi. Kita lihat kamar mandinya gampang mudah yaitu 50.000, bisa 100, bisa ke atas kayak gitu tergantung kerjaan saya Pak. Oh. Punya patokan tergantung kerjaan karena kan beda-beda kerjaan ya kan. Suruhan ini kan beda ya kan. Oke. Kalau nyuruhnya beli duku ke Palembang itu beda lagi ya, Pak. Iya, beli duku ke Palembang Ongkir via darat atau iya. via laut, Iya. via darat atau udara gitu kan ya. Kadang juga aneh-aneh juga kan yang nyuruh. Ada yang Mas Santo tolong dong apa saya lagi galau nih minta ditemenin curhat juga ada kayak gitu. Kadang nggak masuk akal cuma ya emang orderannya kayak gitu Pak. Kadang nyari tolong dong bini gue lagi hamil cariin buah kecapi ya langsung dari pohonnya. Itu malam-malam bener kita cari Pak. Cari buah Bener, kecapi. Buah kecapi. Bahkan ada yang minta rujak malam-malam, tukang rujaknya kita gedor juga. Bisa, karena kan kita udah tahu tempatnya, ya, dia udah kenal tempat-tempatnya. juga kayak gitu. Oh, gitu ya. Gila ya. Iya. Kalau udah nyuruh wah, kesempatan nih. Karena memang ini belum ada ya. Maksudnya orang belum pernah tahu. Biasanya kan ada ya ordernya kan mereka via ojek online gitu kan. Pesen tapi kan kebanyakan memang nggak lengkap Nggak kan lengkap. gitu. Nah. Nah, tapi kan kalau dengan adanya Santo Santo Suruh siap disuruh. Selagi halal. Kalau mau punya duit ya harus mau disuruh. Kalau nggak mau punya duit ya udah diam aja. Wah, lu gokil loh. Gokil loh. Bahkan ada yang emaknya tolong ya nyokap gue di rumah sendirian gak bisa masang token itu ya kita pasangin Pak. Dapat cuan ya kan. Dapat cuan dari Yang situ. penting ada hasilnya. Kayak gitu saya sih lebih mendorong ini ayo kerjaan banyak sebenarnya buat anak-anak muda. Yang penting jangan gengsi, kita jujur juga. Kerjaan itu banyak Pak. Kayak gitu. Gitu. Oke. Nah, ini katanya Bang Santo ini kan sempet dulu kayak nggak punya uang sama sekali kayak gitu. Terus itu bisa diceritain tuh Bang. Bisa langsung ke Santo Suruh ini. Awal-awal emang saya Santo Suruh tuh nggak punya modal sama sekali Pak. Benar-benar saya nggak punya duit sama sekali. Saya tuh modal kadang minjem, kadang kadang ada yang order masuk nih. Itu saya kadang kalau yang customer yang enak dia nawarin Mas Santo ada modal nggak, ya kan? Cuma kan kadang ada juga yang customer belum punya duit apa gimana ya itu kita minjem dulu. Kayak misalkan kayak Mas Santo saya mau order. Terus itu ya kita cari cara gimana caranya biar akhirnya saya minjem kadang ke warkop, kadang juga ke toko-toko saya pinjam Pak, saya minjem uang dulu ada order masuk nanti selesai bayar saya balikin kayak gitu Pak. Jadi kita intinya
Sebenarnya kerjaan itu ada ya, kalau kita mau berusaha dan jujur, insya Allah sih kita bakal dapat peluang kayak gitu Pak. Nggak sampai nggak megang duit sama sekali juga pernah. Kadang orderan ya ada mungkin siang ya gitu, kadang sampai nahan belum makan juga kayak gitu pernah. Kadang ada yang nawarin, kalau untuk yang udah kenal kan bisa nawarin, kadang Bu saya mau makan dulu, saya nggak punya duit, nanti selesai order masuk saya bayar. Kadang saya bilang kayak gitu, alhamdulillah sih pada baik, kadang dikasih makan kayak gitu. Ya ya. Nah, berarti orang-orang yang pesennya ini lewat aplikasi atau lewat apa nih Bang? Hanya via Biasanya? WA Pak, Via WA. via WA. Jadi WA masuk, dia pesen via WA, eh, dia pesan misalnya mie ayam apa bersih gitu ya via WA misalnya. Waktu itu pernah saya kehabisan paket ya kan, itu saya ke rumahnya, saya tulis, Bu saya maaf kehabisan paket. Itu ya kita cari akal, ditulis misalnya kayak nyuruh ibu ke warung beli anaknya nyuruh ibunya nyuruh anaknya ke warung, ya ditulis juga pernah kayak gitu Pak. Ya intinya kita kalau mau berusaha ya ada gitu jalannya. Iya. Jangan setak, oh ini nggak ada nih, ya jangan kayak gitu. Kita harus samperin aja, Bu maaf Bu pakai saya habis, ini saya nggak belum punya duit, kira-kira mau nyuruh apa ya. Ya itu ditulis Pak, misalnya beli cabe, beli garam, belanja sayuran kayak gitu Pak. Kayak ibu nyuruh anaknya ke warung, bener-bener ya suruh ya kayak gitu suruh. Tapi itu dengan jarak yang deket ya, Jarak Bang? yang dekat masih satu komplek. Eh, Kecuali jaraknya dari sini ke Rusia kan bingung juga. iya, kayak beli duku ke Palembang. Iya. Kalau ke Rusia bingung juga Nah, Pak. ini kan saya lihat di postingan-postingan Instagram Bang Betul. Santo gitu kan. Saya justru ngelihatnya tuh suka ngakak-ngakak sendiri. Iya. Gitu orang nyuruhnya aneh-aneh ya. Aneh-aneh Iya. Pak. Nah, itu yang kayak bersihin kotoran kucing. Iya, Itu gimana itu? Iya, bersihin kotoran kucing ya, selagi kita bisa bersihin ya itu kan peluang buat kita ya kan, bisa jadi cuan. Kita jangan lihat giginya, itu kan Iya. kerjaan halal ya kan. Betul. Ya udah kita kerjain, bahkan ada yang kayak pernah juga nyamperin anaknya doang ke, misalnya anaknya main kita suruh pulang. Itu pernah juga Pak. Cuma gitu dah. Cuma suruh pulang doang, saya juga bingung. Tuh kok order dong, anakku suruhin pulang udah sore. Ya udah order kayak gitu, mah dikasih duit 10.000 lah. Gampang banget. Nah, ini berarti dari awal-awalnya mungkin belum ini ya, belum viral ya. Belum viral. Jadi yang tahu mungkin cuma Sekitar lingkungan, lingkungan. kayak wilayah daerah Pondok Gede, Jati Asih, kayak gitu. Nah, sekarang ini setelah viral itu, kalau boleh tahu nih, orang rata-rata ngasih berapa nih Bang? Untuk apa Pak? Kayak disuruh, misal beli ini, pendapatannya Ya kita sih masih ini Pak, sama aja sih. sama aja. Karena kita kan bukan karena viral kita naikin, enggak. oke. Kadang kan kita lihat juga jarak Pak. Kadang ininya belum siapnya kita ya, karena belum ada sistemnya. Jadi kita ngelihat sebenarnya kerjaannya mudah kan, tapi karena jarak ya itu jadi pertimbangan buat kita. Kadang kita nanya, kayak ini kemahalan nggak apa-apa karena jaraknya ini ya. Kalau yang terima ya nggak apa-apa. Cuma kan kalau yang nggak terima ya kita bingung juga Pak, karena kan kasihan anggota. Bahkan kemarin tuh bersihin restoran di Senayan, Oke. sampai bersihin restoran aja nyuruh kita kan. Akhirnya ya saya kirim juga anggota ke sana 3 orang, anak-anak muda lingkungan. Ya udah dia kerjain. Berapa Mas Santo? 400 Pak. Udah banyak kan, karena banyak ditambahin sama dia 200 jadi 600 kayak gitu. Alhamdulillah sih Pak, bye-bye orangnya. Berarti kalau kayak saya kan di Pekayon nih Bang, Iya, Bang Santo di Pondok Gede. Iya. Kalau misalnya saya mau order gitu bisa Pak. Oh, Order aja. misalkan saya mau memandiin kucing juga Bisa. Mandiin orang sakit ya. Ada juga Bisa Pak. semua ya. Bisa, karena multi talenta banget loh. sebenarnya sih kita ya bocah ngakal, intinya ya kita kerjain aja dulu. Jangan bilang nggak bisa. Kita kerjain aja dulu. Kalau masalah nggak bisa ya itu belakangan. Semua orang juga awalnya tadinya nggak bisa, karena terbiasa ya jadi bisa.
buat teman-teman ya di sana ya, nekatin aja dulu, kerjain, jangan langsung nggak bisa, takutnya ntar dia malah nggak bisa beneran. Tapi kalau untuk dikontrak gitu pernah? Dikontrak untuk apa, Pak? Ya dikontrak buat suruh hari ini gitu. Misalkan mohon maaf kayak kalau misalkan kayak ART lah kayak gitu. Oh, pengerjaan gitu. Iya pengerjaannya. Hari ini Bang Santo di rumah saya hari ini khusus buat hari ini aja nih ngerjain. Itu pernah saya bahkan ada langganan tuh tiap hari tiap dia nyuruh tuh saya disuruh nyuci piring, buang sampah, ngepel, kayak kerjaan ART ya kita kerjain. Pokoknya saya nggak malu, selagi halal saya kerjain kayak gitu, Pak. Sebenarnya peluang ini banyak gitu. Nyuci piring juga disuruh nyuci piring, saya mau, Pak. Bener-bener mau saya ngepel kayak ART, kerja beneran. Intinya kan kita dapat uang buat Dapet keluarga, uang, jangan betul. gengsi, dan lebih baik Tuh gitu. teman-teman ya atau kayak sekarang ini kan lagi banyak mungkin adik-adik sekarang yang lagi cari kerja nih. Bener. Lulus kan banyak tuh pasti bener, Pak. pengangguran. Jangan pernah malu untuk mengerjakan sesuatu. Contoh lah Bang Santo suruh ini siap disuruh. siap kalau dengar slogan itu kok slogan itu bikin sendiri. Bener, bikin sendiri, Pak. Itu juga apa? Saya bikin kalau mau punya duit ya harus mau suruh itu ya bikin sendiri, terus melayani seluruh dunia juga saya bikin. Siapa tahu kan nanti Putin rumahnya mau direnov, bisa nyuruh Santo suruh ya. Mau dibersihin WC-nya, Nah ini ngirim rudal juga bisa. ya, yang baru lulus aja udah males-malesan. Iya. Yang kerja apalagi sekarang yang udah dapat kerja bagus, udah enak, males-malesan kerja. Bahkan tadi saya lihat di media tuh kayak di orang dagang seblak itu yang ngelamar kan banyak banget tuh. seblak itu. Itu sebenarnya kayak menurut saya ya emang kerja ini udah jadi kayak ya PR buat pemerintah kan, gimana caranya orang dapat kerja tuh udah harus dipikirin. Ya mungkin dengan ide saya ya pemerintah mau ngembangin ya alhamdulillah buat warga-warganya yang nggak cari kerja, anak muda yang belum cari kerja, intinya kerjain dulu yang ada ya sambil dicari yang ininya tetapnya. Ini tuh Santo suruh bukan untuk lu kerja tetap, tapi untuk ya selagi lu belum punya kerjaan ya kerjain dulu yang ada kayak gitu, Pak. Buat saya kayak gitu. Nah sambil dicari juga yang lebih pastinya. Iya. Karena kerjaan tuh ya sebenarnya banyak kalau kita mau ngerjainnya. Yang penting jujur sih. Betul. Ambil kepercayaan orang dulu. Nanti ke depannya ya insya Allah sih kerjaan banyak. Ini kebanyakan nggak punya nggak punya talent istilahnya gitu, nggak punya keahlian, tapi dia Milih-milih, iya. milih-milih kerjaan. Terus jangan misalkan egonya dia dikurangin, misalkan wah gua bergelar nih ya kan gini-gini, jangan. Istilahnya kerjain dulu yang ada. Tetap kalau bergelar ya cari yang lebih baik tetap, tapi jangan memposisikan diri dia wah gua bergelar gini-gini. Ya kerjain dulu aja yang ada gitu. Iya betul. Sambil nyari yang lebih pasti, daripada yang lebih pasti belum dapet, ini belum dapet, akhirnya dia kadang ada yang stres, ada yang pusing ya kan. Bahkan sampai ada yang ya berbuat jahat kayak gitu, Pak. Benar-benar. Nah ini waktu ini viralnya baru-baru ini Bang ya. Baru-baru ini, Pak, saya juga kaget, nggak nyangka, kaget sumpah. Oke, tahu pas waktu pertama kali taunya viral nih ada orang ngasih tahu atau tahu sendiri ngeliat gitu? Enggak, dikasih tahu, kaget karena kan saya sering postingnya tuh di Facebook sama di TikTok. Saya di Instagram tuh jarang, paling foto saya sama anak saya gitu doang ya kan. Cuma 5 video kali kan. Akhirnya saya waktu itu ada yang nyuruh tuh, Bang Fikri tuh namanya ya, deket rumah ya kan. Tok beliin gua ini dong, order mulu karena dia kan kadang dia ngorder, Tok pasangin gua gas ya kan, dia ngorder hal-hal kayak gitu, dia sering order. Terus akhirnya dia nyuruh saya ke warteg, suruh ke warteg beli kikil, beli usus, beli tempe lah, beli jajanan warteg kayak gitu. Saya ini aja, saya sambil tiduran sambil ini saya posting lah di Reels IG. Oke. Saya posting lihat, terus banyak yang respon
banyak yang respon. Cuma saya diam aja, enggak, karena saya enggak pengen viral. Yang penting ada kerjaan aja saya mah. Akhirnya saya posting lagi, terus kata temen, "Toh ini tuh lu ada yang viralin gini-gini." Ah bodo amat, saya bilang, gue mau kerja aja udah nih, orang lagi kerja ya kan Pak. Terus akhirnya saya kata teman saya, "Udah Toh, nggak apa-apa. Mungkin biar orang-orang dapat kerja, biar orang-orang terinspirasi. Lu posting aja semua kerjaan lu, kan banyak tuh." Akhirnya saya posting itu ya, akhirnya katanya, "Toh lu di ini nih apa di upload di Instagram gini-gini." Nah dari situ akhirnya media banyak yang tahu kayak gitu Pak. Saya juga nggak nyangka, kaget, karena saya bukan yang pengen Viral gitu ya. kayak gitu, pengen disengaja. Tapi ya emang saya pengen branding doang di media tuh. Santo Suruh tuh kerjanya ini biar tahu orang gitu doang. Tapi ya malah bagus sih kalau menurut saya. Iya. Viral karena Ide gitu. ide gitu. Iya, Bukan viral karena goyang-goyang gitu. goyang apa gitu. Enggak banget sih. Iya, kalau mungkin gitu. ini juga apa gebrakan baru ya, karena nyari kerja tuh sekarang susah. Mungkin ya ide saya bisa dikembangin lagi, bisa ditiru buat orang-orang. Jadi jangan mikir kerjaan itu susah-susah, tapi ini loh ada kerjaan, selagi kita mau, selagi kita halal, jangan pilih-pilih. Intinya ya jangan gengsi aja sih. Betul. Egonya dikurangin lagi, karena kasihan kalau yang udah berumah tangga tapi egonya masih tinggi, di rumah anak gimana ya kan, istri gimana. Jadi beban buat dia juga kayak gitu. Walaupun bawa duit 30.000 dengan kerjaan ini orang nyuruh, seenggaknya dia pulang bawa uang, bawa hasil, bisa jajan buat anaknya kayak gitu Pak. Bisa buat beli makan, seenggaknya gitu. Untuk bertahan dulu. Nah, dalam sehari berapa orderan yang diterima Bang biasanya rata-rata? Kalau orderan ya kita tergantung mencakup semampunya kita Pak. Bisa banyak, cuma kan kita masih via WA. Saya sendiri yang handle waktu itu kan. WA, modal juga terbatas saya kan. Kadang juga modal minjem ya kan. Paling kalau lagi banyak ya semampunya kita aja. Kadang 10 bisa lebih. Ya kalau bisa kita banyakin, kita luas. Cuma kan modal saya dikit Pak. Kita tahan dulu. Kadang yang paling yang nggak pakai modal kita kerjain, kayak misalnya beres-beres. Itu kan nggak pakai modal, modal tenaga doang, kita permisi ya kan gitu. Kayak nikatin rumahnya gitu kan udah dapat duit ya kan. Misalnya nggak pakai modal, kita modal jasa aja, kepercayaan masuk ke rumah dia tuh udah jadi peluang. Kecuali kayak beli makanan, kita beli modal dulu kayak gitu Pak. Lah berarti kalau misalnya suatu saat ini saya nih butuh jasanya Bang Santo, berarti dari Pondok Gede sih kan butuh transport ya. Nah, itu dihitung juga kayak gitu ya. Ya, transportnya, ya kalau jasa. Kalau untuk beli makanan sih kita yang mencakup daerah kita dulu Pak, karena kan takutnya kemahalan buat bapaknya ya kan. Nah kalau beres-beres mah ya nggak kita hitung. Kayak beres-beres ya kita ini aja. Misalnya beres ini ya 200, tawar aja. Misalnya cocok, misalnya kamar mandi. Kita tuh nego-negoan Pak, cocok-cocokan. Masih ada yang nawar? Ada yang nawar, kita tuh kasih harga estimasi. Misalnya 300.000 Bu. Nego bisa nggak Mas Santo? Bisa Bu, coba hargain aja. Sesuka dia kan, hargain aja Bu. Terus misalnya cepet sesuai nih sama kerjaannya. Wah kayaknya cepet masuk, yang penting ada pemasukan hari ini. Ya udah kerjain aja kayak gitu. Intinya cocok sama berpikirnya yang penting hari ini bawa uang, itu ya kita kerjain. Karena kita hitungannya nggak per jam Pak. Seberesnya. Tapi ya ini juga saya minta sama yang pesan juga ya, mohon maaf kalau misalkan pekerjaan kita kurang puas apa gimana kan, karena kita kan masih minim gitu, masih istilahnya ya masih manual, belum ada yang ngasih tahu ininya. Intinya kasih tahu aja kalau kurang puas gitu. Kadang saya lebih ke customer, Kak mohon maaf Kak, kalau kurang sopan dari anggota, dari mitra saya, misalnya mitra Santo Suruh kurang sopan atau kurang bersih pengerjaannya, tolong dicek lagi biar balik lagi kita kayak gitu. Jadi biar pelanggan puas. Ya. Pikir saya kan nggak ada yang nawar lagi gitu, udah dikasih harga segitu.
Terus udah tuh langsung ternyata masih ada aja Banyak orang yang nawarin. kayak bersihin kayak konblok itu Bapak tahu kan, konblok rumput-rumputnya. Rumput-rumputnya. Itu oke. kan saya pernah Pak waktu itu pengerjaannya saya hargain 100.000. Saya suruh teman saya kan, dia sama bininya dia kerjain 100.000 2 hari Pak. 2 hari 100.000. Iya, makanya dari situ dari kesalahan itu akhirnya saya lihat lagi pengerjaannya. Berarti kalau konblok itu makan waktu, terus tenaga. Ya akhirnya saya hargain ya nanti sesuai misalnya 400.000 kayak gitu. Karena kelihatannya sepele tapi makan waktu itu Pak, bener-bener pengerjaan jenuh. Kayak gitu kadang kan panas ya kan kayak gitu. Nah, ini kan berarti udah lama ya, udah bermacam-macam orang yang order, orang yang pesan Santo suruh. Iya. Siap disuruh. Siap disuruh, Pak. Nah, ini ada nggak sih Bang kayak orang yang order itu pesanannya tuh aneh-aneh? Ada, bahkan dia sampai ada yang suruh nyelidikin suaminya pergi kemana. Oh, mata-mata juga. Mata-mata. Jadi bener ada Pak. Teman saya suruh coba tolong selidikin ini, takutnya kalau sama saya kan kenal gitu. Itu teman saya suruh oke Bang, nanti ikutin aja dia kemana, ikutin kemana. Akhirnya dia pergi ke suatu tempat. Dia berapa Mas Santo? Saya bilang 100.000 aja ya kan. Akhirnya teman saya ngikutin, terus kata dia, Bang, ini mah kalau mata-mata kayak gini rugi Bang, soalnya dia makan gue ngikut makan. Jadi dia makan dia ikut makan, dia ke sono ngikut ke sono. Akhirnya ya udahlah kalau mata-mata, akhirnya harganya kita naikin lagi kayak gitu. Sampai kayak gitu ada Pak, bahkan sampai nemenin curhat juga ada. Bahkan ada yang order, Mas Anto, saya galau nih habis putus sama pacar saya ya kan, bisa gak bikin saya biar nggak move on gitu. Ya itu ada Pak, bener-bener dibikin move on, kayak misalkan ada paketnya. Jadi kayak pagi diperhatiin udah makan belum, terus udah mandi belum, lagi ngapain. Nah itu kita paketin, jadi 5 hari itu 100.000. 5 hari 100.000. Biar dia move on dong. Move on doang. Kalau pakai video call beda lagi ya. Tapi kalau pakai video call itu berarti beda lagi, ketemuan beda lagi. Dinasehatin iya, gitu dinasehatin. Jadi kadang kan ada juga yang jenuh, kadang juga ada yang orang bete di rumah mau curhat sama siapa ya, ada juga Pak. Nemenin curhat, ya udah kita temenin dia curhat. Intinya kasih masukan aja dia curhat. Ya kita temenin, karena kan orang bermacam-macam permasalahannya. Itu jadi peluang buat saya. Buat orang musibah, buat saya peluang. Nah, yang suruh nyanyi itu iya benar itu suruh nyanyi. Cuma kan suara saya begitu ya akal-akalin aja. Akal-akalin aja Pak, bener-bener. Ada bocah yang bisa nyanyi, udah lu nyanyi, ya udah nyanyi. Ada tim-timnya juga Pak saya. Jadi ada bagian khusus yang bisa nyanyi, misalnya diundang sampai orang nih mau ulang tahun ya. Mas Santo, bini gue ulang tahun, laki gue ulang tahun, tolong kasih surprise ya, lu taruh di sini gini. Itu ada Pak, sampai tim horenya juga ada. Jadi teman-teman kita disuruh kumpulin biar selamat. Itu juga ada Pak. Jadi iya kayak gitu, jadi badutnya ada. Ya namanya peluang ya kita adain aja. Iya. Berarti kalau surprise gitu berapa nih? Kalau surprise itu tergantung bocah yang diajak Pak. Intinya kita selagi masih untung itu ya kita ajak. Kita misalkan 200 nih, apa 300 apa cepet pun, kalau masih untung buat kita, yang penting hari ini bawa uang, ya itu kita kerjain Pak. Kayak gitu. Kadang aneh-aneh. Nah, ada juga postingan yang tentang burung lovebird ya. Iya benar Pak. Nah, burung lovebird itu mindahin Itu doang. Ordernya jauh. Itu dekat rumah sih, dekat lingkungan, kata dia. Toh di mana? Kenapa Pak? Tolong mindahin lovebird saya dong. Soalnya takut digigit lovebird, takut lepas. Ya itu bener Pak, kita pindahin. Saya juga bingung, kata saya, kok pindahin gini doang, kata saya. Berapa tuh? 10.000 aja Pak. Dikasih 20 sama dia. Padahal cuma pindahin dari kandang. Iya, dari kandang doang. Sih aneh. Itu 2 tahun yang lalu Pak, bener-bener. Bener-bener ada Pak Lukin, orang masih ada. Dia baik banget sama saya. Nyari tikus misalnya, Mas Santo, di rumah gua ada curut nih, curut yang kecil itu. Ya. Tolong cariin dong di kamar.
Itu kita cariin Pak, kita ngakal juga. Heeh. Gimana nih cara tikus curut biar keluar? Akhirnya saya Pak nyetel YouTube suara tikus. Nah itu kita akalin bener-bener keluar Pak. Oh. Akhirnya kita tangkep kayak gitu. Ntar kadang saya bilang lu jangan lempar tikus itu dekat rumahnya ya, takutnya ntar dia order lagi kita bilang. Saya bilang jauhan dikit, takutnya ntar dia order lagi balik lagi. Tikus masuk 10 kali lumayan ya kan 1 juta. Cuma enggak gitu, kita lempar jauh. Sampai kadang mindahin kucing juga ada. Kata Mas Santo, kucing gua kebanyakan nih, tolong pindahin dong. Kayak gitu ada Pak. Kita pindahin ke tempat yang emang, wah ini tempat orang pencinta kucing nih, dimasih makan. Kan ada tuh tempat pencinta kucing ya kita kasih makan. Karena saya nggak mau ngebuang asal, karena kan kucing itu kan ya sakral ya kan. Kayak pernah juga disuruh nguburin kucing, ya kita tetap nguburin Pak. Enggak ngasal kita nggak kuburin, kita kuburin karena kita pengen ya emang jujur benar-benar kita kuburin, nggak mau neko-neko. Saya buang bangkai tikus juga ada kayak gitu, sampai masangin gas. Berapa masa tuh masangin gas, tebang tak 5.000 ya bu. Ada saya gitu ya, cuma tak doang ya, duit gimana. Iya, tekan. Tak dari duit jadi 5.000. 5.000 ya. Kalau 10 tempat lumayan. Kalau saya Emang kan kebanyakan kalau saya hitungannya kan ini Pak, di titik tek 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 tek, jadi enak kan, jadi lebih banyak kayak gitu. Kecuali kita satu tempat doang rugi ya kan. tapi nggak door to door ya, maksudnya misi Santo suruh datang, ada yang bisa dikerjakan gitu. Oh kita ke tempat orang gitu Iya, nawarin? Enggak, enggak. kita lebih ke orang butuh aja. Karena kan kalau kita nawarin orang risih Pak. Kadang kan ya intinya ketika orang butuh ya Santo suruh ada gitu aja. Kalau kita door to door orang risih Pak, karena kan kita nggak tahu dia lagi sibuk apa gimana. Kalau saya sih lebih ke orang butuh ya kita datang aja gitu. Kalau kita door to door orang risih, jadi lebih apaan sih jadi kayak gitu, jadi kayak ngemis ya kan. Kalau ini kan kita kayak saudara aja gitu, kayak teman ketika butuh. Bahkan orang tuanya sakit kita ada juga sampai nganterin ke dokter. Kayak orang hamil suaminya nggak bisa bawa ke dokter, ya kita temenin USG kayak gitu Pak. Lakinya nggak bisa ya Santo suruh bisa. Kayak Oh gitu. Iya. Nah kalau untuk ini kayak apa namanya, suruh jadi pacar gitu, pacar beneran di mana Bang? Oh kalau kayak gitu saya paling anggota Pak. Oh anggota Iya, ya, karena kalau saya kan bujangan ya. iya, takutnya kan saya ada istri, saya ada keluarga, takutnya nggak enak ya kan. Karena saya takut juga. Iya takut kebablasan Iya, ya. kebablasan. Karena laki-laki kan Pak. Kalau cakep mah iya. Kecuali nenek-nenek yang order nggak apa-apa deh. Nemenin nenek-nenek juga pernah, misalnya kayak dia, Mas Santo nyokap gue mau ke pasar, tolong temenin ya, sekalian kawal aja ada apa-apa. Ya itu bener Pak. Jadi itu sekitar 40-50 ribu sekalian belanja, sekalian nenteng belanjaannya udah kayak anaknya udah. Sampai saya ini kayak Mayor Teddy, awas. Saya kawal, awas. Iya, kan di pasar ini kan takut. Iya, awas belanjaannya nih, awas. Jadi dia lebih aman gitu. Ya, kayak gitu juga ada. Sampai disuruh, ya ada tuh disuruh nasehatin anaknya juga pernah. Disuruh nasehatin anaknya. Iya, katanya anaknya bader. Oh, nakal gitu. Nakal gitu. Dia ini, Mas Santo tolong nasehatin anak gue dong. Itu order nasehatin kan saya. Bener ada Pak. Saya juga bingung, kadang sampai hal-hal aneh receh ya jadi peluang buat saya. Nah makanya saya di sini mau ngebentuk buat teman-teman ya, mungkin nanti di Karang Taruna apa di mana bisa dikuatin lagi suruhan-suruhan yang lain. Jadi bisa jadi peluang. Jadi kan kerjaan ini kan sulit Pak, bener, kerjaan ini paling fatal, ini paling pemerintah juga sampai bingung kan, belum bisa menanganinya ya kan. Nah ini mudah-mudahan ini bisa jadi contoh buat di luar sana Pak. Iya. Bisa jadi Ini peluang kerja loh ini. Peluang kerja Pak. Mungkin kalau nanti dilirik sama apa namanya, apa sih kalau menteri yang mengurusin ini, Kemnaker ya? Bukan ya? Tenaga kerja ya? Bukan ya?
Mungkin kalau mereka ngelihat ya. Nah, tapi kalau untuk kan ini udah viral nih, Bener. Bang Santo suruh Iya. siap disuruh. Siap disuruh. Ini udah viral, pasti udah banyak orang yang lirik buat ngundang atau buat jadi bintang tamu kayak gitu. Itu udah kemana aja, Bang? Banyak, Mbak. Saya udah ke radio, ke Gen FM, JFM tuh. Terus ke Mama Dede. Mama Dede. Islam itu indah. Saya juga bingung. Terus di sana ngapain? Ya jadi bintang tamu mungkin buat nasehatin karena kan ini kan kerja ya kan. Mungkin ya buat ngedongkrak kali kan, intinya Santo aja apa aja mau ya kan. Ya. Ya selagi halal ya dia mau jadi contoh mungkin buat teman-teman lain. Ke FYP juga udah ke Brownies, terus ke ini siapa? Laporpa juga ada. Oh, udah Ke juga. Detikom, ke Kompas ya banyak di media-media juga. Saya juga bingung sebenarnya. Bocah kayak saya diundang kayak gitu bingung juga kan. Bahkan namanya rezeki, Bang. Iya, Kita kan nggak ada rezeki. yang tahu Nggak ada ya. yang tahu. Saya juga Dulu kita merintis. nggak ada uang sama sekali. Benar, Pak. Kita nggak ada bener-bener kerja susah, uang pun ya boleh dibilang kita nggak ada boleh nggak. sama sekali kita. Nggak ada uang Tapi sama sekali. ini namanya rezeki, kita nggak ada yang tahu. Benar, Bang. Pak. Siapa tahu nih setahun 2 tahun lagi Bang Santo suruh siap disuruh. Siap disuruh. Ini punya perusahaan besar, Amin. punya mobil besar, kita nggak ada yang Amin. tahu Iya, loh. rezeki orang nggak ada Bahkan yang tahu. saya malah kalau feeling saya gitu, Bang ya, kalau emang benar-benar ditekuni ini bakalan bisa menyaingi kayak sekelas ojek online yang udah beredar gitu. Iya. Karena ini versi komplitnya gitu, semua ada dikemas dalam satu Jasa suruhan. jasa suruhan. Santo suruh siap Disuruh. disuruh. Kalau mau punya duit harus mau disuruh. Nah, iya. Dan saya juga pesan juga buat orang-orang juga kita juga jangan pernah meremehkan pekerjaan orang, jangan pernah mencemooh mertawakan pekerjaan orang. Misalkan dia ya kerjaan kayak saya cuma beres-beres apa gitu gimana, teman-teman juga jangan nyemooh apa ngeledekin, walaupun bahkan kan banyak kan bercandaan hinaan berbentuk bercandaan, jangan. Kasihan, siapa tahu kan di belakang dia yang lagi kerja itu ada anak yang dia nafkahi, ada keluarga yang mau dia biayai. Ya intinya kita jangan mandang remeh pekerjaan orang gitu sih, Pak. Kasihan kalau kita mencemooh dia terus mental dia nggak kuat ya kan, akhirnya dia nggak mau ngelakuin kerjaan kayak gitu kan, kayak gitu sih, Pak. Sayang, kasihan. Nah, sekarang udah berapa mitra atau anak buah nih, Bang? Kalau saya nyebutnya mitra sih, Pak, bukan anak buah, karena saya juga bukan mempekerjakan dia. Terus sih saya mau merangkul ya kan teman-teman, kalau kerjaan ini ada ya kan. Udah sekitar 50-an, Pak, ada 50. Jadi dia bagi-bagi istilahnya yang bagian dripper, yang bagian beres-beres kayak nukang itu udah ada bagian-bagiannya, kayak supir itu udah ada bagi-bagiannya. Jadi Santo Suruh ini bukan saya bisa semua, tapi saya pengen di sini semua ada. Jasa suruhan tuh saya mau jadi contoh, ya kerjaan itu semua ada, yang intinya bisa dibungkus ke semua kerjaan gitu, Pak. Oh, udah banyak juga kalau 50 ya. Ya. Tapi dari mitra-mitranya ini ada apa namanya, ada pajaknya nggak sih? Maksudnya dari penghasilan ini misalkan 10% buat Bang Santonya atau gimana gitu? Kalau saya full buat dia, Pak. Oh, Full, kecuali oke. saya ngikut kerjaan, misalnya kayak beres-beres, dibagi misalnya 1.500.000 untuk beres-beres 3 orang apa 4 orang apa 5 orang, itu kita bagi rata, Pak. Nah kalau misalkan beli makanan ya, Pak, ongkirnya 10.000 full buat dia, Pak. Kalau saya intinya mau ngebantu dia, sebenarnya saya mau gerakin dulu. Ayo pekerjaan ini jangan malu dulu. Intinya kan kalau dia gede, wah iya gua ini dapat duit gini dari sini. Nah dia dari situ dulu, Pak, saya kasih masukan. Intinya dia jangan malu dulu, jangan gengsi, kerjaan itu banyak. Saya mau merangkulnya kayak gitu dulu. Saya nggak pernah, bahkan ada yang nyuruh kan, Bang udah Bang gua kasih Bang, misalnya potongan aja gini. Saya bilang jangan, karena
Saya juga mungkin tahu dia lagi butuh juga. Soalnya saya juga ngambil juga kan. Saya kadang ada order sih ya, saya ngambil juga kayak gitu. Intinya saya bisa bermanfaat lah buat orang banyak, Pak. Karena saya juga ngerasain rasanya nggak punya duit tuh gimana rasanya, karena takut ya kita nggak bisa nyalain orang di rumah juga, nggak bisa nyalain istri ya kan, karena kan dia ya butuh buat belanja, buat makan, buat token, buat kontrakan ya kayak gitu. Karena saya ngerasain juga kayak gitu. Ya mungkin kalau nanti ke depannya udah ada sistemnya ya sebenarnya dikasih persenan gimana sih sebenarnya bisa banget. Cuma kalau saya kan karena nggak ada sistem, nggak ada niatnya emang mau dari awal pengen ngebantu teman saya ya saya nggak ngambil, Pak. Kecuali nanti ada sistem ya mungkin itu bisa diomongin lagi. Sebenarnya dia mau ngasih sih, karena dia dari situ aja udah untung, dia bisa dikasih kerjaan, modal dari saya. Kalau saya kan nggak mikir kayak gitu, yang penting dia mau kerja aja. Saya senang kalau orang yang mau kerja, Pak. Iya. Saya bantu orang kayak gitu. Ini kan udah masuk musim nikah, Bang. Pernikahan ya, Ya, musim pernikahan ini. Itu dari sekian banyak kerjaan. yang menikah itu ada nggak sih orang order buat nemenin kondangan gitu? Oh, ada juga, Pak. Ada juga yang nemenin kondangan, ada yang ini. Cuma kan kita lihat-lihat juga, takutnya dia bini orang lagi apa gimana. Gitu. Apa punya ini kan takut juga. Paling kalau kayak kondangan kayak gitu ya kita lebih ke beres-beresnya aja, Pak. Kalau hajatan kayak gitu orang ordernya lebih ke beres-beres. Kayak misalkan ada sunatan, Mas Anto, gue ada acara sunatan nih buat anak gue, tolong beresin rumah gue ya, kayak ngerapihin tamunya, ngasihin makanan ke tamunya, terus ngelipetin hambal gitu, ngecek mic, terus persiapan dia kayak gitu, Pak. Ada akikahan, dia butuh orang kayak gitu ya kita ada. Oh gitu. Tapi kalau kayak yang nemenin kondangan gitu, si cewek nih kontak Bang Santo buat nemenin kondangan, tapi Bang Santo pakainya yang rapih ya biar kayak gandengan saya. Iya gitu. itu ada bocah. Ada hal-hal kayak gitu emang ada, Pak. Cuma kan saya lebih. Terus jalannya gimana tuh, Bang? Gandengan? Saya enggak masih mikir-mikir, Pak. Takutnya dia punya laki apa punya istri kayak gitu, Pak. Kadang kan kita ada tim juga yang butuh ceweknya juga ada kayak gitu. Takut aja sih kalau kayak gitu, lebih takut. Bahkan saya pernah disuruh nemenin teman berantem juga ada, Pak. Benar. Jadi dia takut deh, dia punya masalah sama orang. Tok, lu mau gak nemenin gua berantem? Lu nemenin doang ya ada dia. Mau? Saya berapa? Ya udah 50 dah. Kata saya gitu deket ini ya kan. Akhirnya dia berantem tuh, Pak. Cekcok ya kan. Nah, terus saya ditanya, "Lah ini siapa?" Saya bilang, "Lah saya jasa suruhan, saya cuma nemenin dia doang." Kata saya, "Lu kalau masalah sama dia aja berdua." Saya gituin, saya nengahin, Pak. Bener, Pak. Oh, mereka berantem beneran? Bener, sampai dia bacot-bacotan, dia ini. Gitu. Akhirnya saya, udah lu jangan ngomongnya ganti-gantian, saya suruh ngomongnya gantian. Akhirnya ya udah nengahin kayak gitu. Akhirnya bener-bener ada. Oke. Nah, berarti ini kita lanjut lagi, Bang ya. Paling jauh kalau orang order itu ke daerah mana, Bang? Sebenarnya sih kita kalau mau jauh juga, mau ke Rusia apa ke Korea juga bisa ya, Pak. Tergantung ongkirnya ya kan. Kadang kalau misalnya jarak ambil kita deket tapi ngirimnya jauh itu bisa, Pak. Saya pernah ke Lubang Buaya ngirim baju ke Cianjur, bahkan anggota juga pernah nemenin untuk keluar kota, kayak pas lebaran mudik itu nyupirin, nginep sama gitu juga ada, Pak. Oh. Ada. Intinya sih selagi jarak kita bisa ke sana ya kita lakuin, Pak. Jauh kemanapun kita siap. Intinya jelas aja dah. Karena kan banyak juga orderan yang gak jelas ya kan. Orderan yang dia order tapi kita samperin. Banyak juga yang hoaknya juga, Pak. Enggak selamanya hoki juga. Tapi ya seenggaknya kita profesional kerja aja, kita samperin aja dulu. Masalah dia bener atau enggak ya itu kembali lagi ke dia ya kan. Yang penting ada aja orang ada juga kayak gitu ada ya? Pak. Misalkan kayak Santo beres-beres gini,
itu kita samperin kadang nggak jadi, kadang wah kadang ada orang kan kayak saya juga ada jasa ngambilin uang pak. Jadi bapak butuh uang nih, males nih, gue kayaknya males ini ribet apa di ATM, di ATM ini apa ngantri atau panas ya kan, males. Ya, itu kita juga ada pak, bapak mau Mas Anto ngambilin tolong uang dong 500.000 apa sejuta, ya kita anterin bisa. Kalau yang belum kenal ya transfer dulu, kalau yang udah kenal ya kita kasih. Kayak gitu. Kadang juga ada yang nipu-nipu juga pak. Kadang kita ya karena kita bocah ngakal ya, tahu juga yang nipu, ya udahlah kita nggak ladenin, bodo amat. Kadang dia pura-pura Sherlocknya itu di screenshot sama dia. Terus kita cek juga kan di apa get kontak, oh ini penipu itu. Dia sebelum dia yang ngakal ya kita udah ngakal duluan pak. Jadi kita udah tahu trik-trik dia kayak gitu. Nah berarti ini setelah viral berarti berapa bulan ya? Sebulan 2 bulan ini ya bang ya? Kalau kayaknya belum sampai pak. Belum sampai ya? Baru-baru ini banget soalnya. Sekitar 3 mingguan kayaknya. 3 mingguan. 3 minggu lebih ya. Bahkan saya juga kadang kangen sama orang-orang yang order. Soalnya ketemu dia juga nangis, katanya Mas Anto biasanya order sekarang udah sibuk gimana. Cuma saya bingung juga pak. Ya mungkin ini ya mungkin dikasih jalan untuk lebih besar lagi. Ya mungkin nanti saya bakal tetap terjun ke bawah pak. Saya pengen ya ketemu sama orang-orang lama saya yang udah ngedukung. Intinya saya nggak pengen bersikap mentang-mentang saya lagi di atas. Saya emang orang bawah, saya pengen di bawah aja pak, tapi tetap berkembang tapi saya suatu saat pengen ke bawah, ketemu sama orang-orang lama, kangen soalnya. Nah ini tanggapan anak sama istri gimana setelah viral ini bang? Kalau istri saya sih dia nggak terlalu ini pak, ke media nggak terlalu wah gimana, karena dia orang yang nggak terlalu mentingin mentang-mentang viral apa gitu. Dia ini enggak, dia mah diam aja, yang penting dia ngurus anak kayak gitu. Ngurus anak, lebih ke rumah tangga sih pak, nggak mau ngikut campur. Saya juga nggak pengen keluarga saya ikut campur, karena ya itu urusan saya, kerjaan. Di rumah dia cukup ngurus rumah tangga kayak gitu aja sih pak, karena saya nggak mau ngelibatin dia. Biar saya aja, kalau ada apa-apa ya saya, bukan keluarga. Kata anak bapak masuk TV gitu, bapak masuk TV, seneng ya mereka? Ya dia seneng, cuma ya dia lebih emang biasa sih dia pak, apa nggak terlalu wah juga. Emang saya ajarin jangan sombong, jangan ini, kayak gitu sih pak. Oke. Berarti ini kerjanya cuma di pagi ke sore aja ya, nggak ada sampai malam kayak gitu? Sampai malam pak. Sampai malam juga? Suruhan itu sampai malam, namanya jasa ya kan. Kita pelayanan ya kan. Kadang orang butuh obat malam-malam buat anaknya sakit, beli makan. Bahkan kan malam itu lebih rame. Full non-stop berarti 24 jam? Kalau untuk 24 jam belum pak. Belum ya? Kalau dulu iya sampai malam banget, 24 jam pas zaman Covid tuh. Itu bener-bener, karena kan orang sakit butuh ini itu 24 jam pak. Kadang saya sampai tidur sampai wah mata ayam ya kan. Mau gimana, emang udah kerjaan kita. Kadang bini juga kurang perhatian, anak juga kurang perhatian. Saya bilang ya saya juga sedih juga, cuma ya mau namanya kerja ya kan, ya saya lakuin aja. Kadang kan orang kasihan bu, kadang saya kasihan juga sama anak sama istri, tapi ya gimana lagi, kembali lagi ke kerjaan kayak gitu. Saya juga kan kerja buat dia juga, bukan buat macem-macem. Tapi untuk sekarang sih saya batasin jamnya, karena kan waktu itu kan pernah tuh nyampe jam 3, nyampe malam, nggak mikir resiko takut kenapa-napa. Tapi kan pas banyak berita, banyak juga kejadian yang kita temuin juga, kayak misalkan di lapangan tuh banyak begal, gangster, itu kan sebenarnya kita berani-berani, cuma kan nggak bisa nekat kayak gitu, karena dia lebih nekat juga kan. Ya akhirnya ya kita batasin jamnya kayak gitu, nggak mau ngambil resiko, karena kita kerja bener. Orang-orang kayak gitu kan nggak mau tahu dia kan. Iya benar. Gitu, Oke ya, Bang Santo sangat menginspirasi. Ya mudah-mudahan sekali ya. banyak teman-teman yang bergerak pak, mau kerja, karena ya kerjaan ini ya benar-benar
ya mencakup lagi kehidupan kita kan, anak butuh makan. Ini mudah-mudahan ini berinspirasi buat teman-teman bisa berkembang. Ada suruhan lain di sana, Pak. Jadi bukan di bawah saya, tapi kita sejajar loh punya bikin suruhan. Ayo sama-sama di Karang Taruna, di warga itu. Ini saya tulis aja di spanduk di rumah. Saya buka jasa suruhan ya kan. Iya. Itu orang udah tahu, oh berarti ini ngikutin kayak Bang Santo nih bisa disuruh ya kan. Kalau dulu saya kan belum ada branding, orang belum tahu. Jadi apa sih suruhan, jadi masih awam ya kan. Tapi sekarang di media udah tahu jasa suruhan itu orang buka aja di kontrakan dia misalnya berjejer gitu ya, buka jasa suruhan itu ya, oh bisa disuruh ya, itu juga jadi peluang dia. Jadi orang lebih gampang karena kalau zaman saya kan harus nawarin ke orang satu dari mulut ke mulut, sebar ke media juga belum tahu apa sih ini dia. Ya sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya, berguna buat orang banyak, alhamdulillah Pak, saya senang. Oke, ya. Oke, Bang Santo keren banget ya, menginspirasi sekali ya buat teman-teman di rumah yang belum dapat kerjaan atau yang susah dapat Iya, kerja. benar. Dengan cara ini mungkin bisa dipakai gitu, yang terdekat dulu Deket aja dulu gitu. aja dari lingkungan misalnya di kontrakan, terus lingkungan RT, saudara, dari kecil-kecil aja dulu, nggak usah lebar-lebar langsung ke Iya, dunia, nggak bisa. Pengen langsung dunia juga kita nggak bisa, pelan-pelan aja langsung. Iya. RT dulu, tetangga kecil-kecil, lama-lama orderan masuk, tekunin juga lumayan. Itu nggak ada matinya Pak. Jasa suruh itu kan jasa. Iya, betul. Bahkan ekonomi lagi merosot pun ya namanya jasa tetap hidup karena kebutuhan. Iya. Nggak ada mau merosot mau juga nggak ada itu. Oke, Bang Santo, kayaknya udah cukup ya. Oke, Pak. Buat Bang Santo, ada lagi nggak nih kira-kira yang mau disampaikan atau pesan dan kesannya yang mau disampaikan ke penonton di rumah? Silahkan, Bang Santo. Kalau pesan saya sih ya, kita kembali lagi ke gengsi kita buat anak muda. Mungkin boleh nongkrong tapi pikirin juga buat pemasukan ya kan. Jangan nongkrong tapi nggak ada pemasukan, kasihan ya kan. Kalau orang tuanya nggak ada uang, jangan maksa ya kan. Terus harus kasihan sama orang tua ya kan. Walaupun orang tua kita kerjanya cuma misalnya ojek atau ART atau ya semacam lah ya, yang kurang ini ya jangan malu. Terus semangat lagi, intinya kita walaupun intinya buat beli rokok sendiri tuh ya kita bisa ya kan. Pokoknya kerjain aja apa yang halal, selagi ada ya kerjain aja dulu. Jangan pengennya gede dulu, nggak ada. Orang pengen langsung sukses, jangan mikir langsung sukses, gue pengen langsung sukses, nggak ada. Semua tuh harus by step by step. Ya kayak gitu, intinya ke situ sih Pak. Harus semangat, jangan malu, intinya jangan malu. Iya, hilangkan gengsi. Terus itu sayang sama gengsi gede-gedean lah. sayang sama orang tua, harus itu Pak. Iya, wajib itu. Wajib, karena doa restu mereka itu yang menemani perjalanan kita. iya gitu. benar. Biar kita sukses itu ada doa-doa dari mereka. Iya, kita kerja keras didampingi juga sama orang tua kayak gitu. Harus sayang. Ya namanya orang tua kadang kan ngomel. Kadang juga kita nggak bisa nyalain orang tua, nggak bisa nyalain anak. Intinya ya sama-sama lah gitu. Oke, Bang Santo, terima kasih. Iya. Oke, JPKers, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Santo Suruh. Siap disuruh. Selagi kalau mau punya duit harus mau disuruh. Iya. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ali Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman yang punya pengalaman menarik atau unik atau lainnya, teman-teman bisa menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang makasih, Santo. Pak. Sama-sama. Wah, keren, sukses selalu Bang Santo. Amin. Ya. Saya Sama-sama, doakan semoga Bang Santo datang ke sini dan nanti saya undang lagi di kemudian hari. Bang Santo Mau banget Pak. udah di atas saya. Amin, alhamdulillah. Amin. Amin. Terima kasih doanya Pak. Sampai jumpa.